Halo, selamat malam jemaat yang terkasih. Malam ini puji Tuhan kita bisa kembali lagi mengikuti Grow Kit ya. Dan hari ini kita juga sangat senang bisa dilayani oleh Pendeta Helmi yang akan membawakan tema yaitu Servant Leadership. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin doa. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami telah diberikan kesempatan dan waktu untuk dapat berkumpul mengikuti Grow Kit hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh senang dan kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu, khususnya mengenai kepemimpinan yang melayani. Ya Tuhan, pimpin sesi hari ini dan pimpin juga kami agar buka mata telinga kami ya Tuhan agar dapat mendengar dan melihat kebenaran tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Pendeta Helmi, aku panggilnya Ko aja ya biar lebih enak ya. Kan biasa panggil Ko. Ko Helmi. Nah, ini kan hari ini kan servant leadership nih Grow Kit-nya. Saya pengen tahu dong sebelum itu, ini kan memang topik ini lagi hot ya. Akhir-akhir ini ya kebetulan. Betul. Nah, aku pengen tahu nih kenapa hari ini dibawakan tema ini. Ini kebetulan atau memang direncanakan kok? Ya, tentunya ini sesuatu yang direncanakan ya, karena memang yang namanya kepemimpinan itu adalah satu isu yang penting yang perlu harus dikuasai oleh setiap pelayan-pelayan di gereja sekalipun. Ketika kita melayani, ini tuh sesuatu yang sangat penting. Apalagi ini kan dalam konteks pelayanan, kepemimpinan yang melayani itu udah sangat penting gitu. Pentingnya kenapa tuh kok kita harus belajar servant leadership? Sebetulnya ya kalau ini bicara secara umum dulu ya. Sebetulnya yang namanya sebuah kepemimpinan itu dekat dengan kuasa. Power itu cenderung disalahgunakan. Jadi ada seorang apa ya? Dia seorang sejarawan Inggris namanya Lord Acton. Dia mengatakan begini. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jadi kuasa itu cenderung untuk di-abuse, disalahgunakan loh. Dan kalau kuasanya itu kuasa yang penuh, absolut, wah itu udah pasti kekacauannya atau kekorupnya itu pasti akan sangat parah itu ya. Jadi memang itu makanya yang dalam penjelasan kita hari ini kita kan belajar bahwa sesungguhnya kepemimpinan yang seperti apa sih yang baik untuk kita orang-orang percaya, untuk gereja Tuhan, bahkan untuk dunia ini tuh apa yang baik itu seperti apa. Nah, makanya kita usung satu tema yang penting yaitu adalah tentang servant leadership. Oke, kita lebih dalam lagi nih. Jadi aku pengen tahu pengertian secara umum dulu tentang leadership ini. Ya, leadership itu kan kepemimpinan ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal kepemimpinan itu selalu kaitannya adalah ada seorang pemimpin yang memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Itu definisi daripada kepemimpinan dasar ya. Berarti jadi kita nggak harus punya suatu organisasi atau di dalam organisasi tentu butuh pemimpin, tapi di dalam di rumah pun juga di rumah pun di keluarga pun kita juga ada yang namanya leader kan ya. Berarti ini sesi ini menyangkut sampai keluarga juga ya. Berarti bisa diterapkan dalam semua aspek sebenarnya sih. Gitu. Yang menarik adalah servant leader itu sebetulnya dua kata yang tolak belakang loh Aldo. Kamu sadar nggak? Iya sadar. Yang servant dan leader ya. Servant kan melayani. Leader memimpin. Jadi melayani atau memimpin? Nah, ternyata ini sesuatu yang menarik. Jadi memang digabung menjadi satu dan membentuk sebuah gaya kepemimpinan yang baru yaitu adalah servant leadership ini. Nah, John Maxwell seorang ahli kepemimpinan, dia itu sebetulnya pernah meneliti. Jadi yang namanya kepemimpinan kita itu dari masa ke masa dia akan melihatkan ada kepemimpinan yang sifatnya itu top down, otoriter, harus dari atas bilang gini, harus begini gitu ya. Tapi ada juga kepemimpinan yang dimana ada sekelompok orang yang bekerja sama sebagai satu tim
yang menolong sang pemimpin. Jadi ada pemimpinnya, tapi ada dia dibantu oleh orang-orang lain membantu pemimpin ini. Tapi ada juga berevolusi lagi di mana ada banyak pemimpin yang bekerja sama, yang saling cover satu sama lain dengan berbagai macam talenta, kemampuan itu saling melengkapi, membentuk sebuah tim leader. Oh, iya. Nah, dan juga itu udah kepemimpinan ini udah berevolusi semakin banyak lagi, Aldo ya. Tapi John Maxwell itu menyimpulkan ada satu bagian kepemimpinan yang selalu berhasil, yang mana melintasi batas waktu, tidak tergantung pada budaya, tidak tergantung pada zaman, tidak tergantung pada waktu, tapi selalu berhasil. Yaitu adalah yang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang melayani atau servant leadership ini. Servant leadership sendiri adalah satu kepemimpinan yang mana dia itu ingin memberikan satu kepemimpinan yang melayani orang-orang yang mengikut dia, dan dia berusaha untuk sang pemimpin ini berusaha untuk memberikan nilai tambah positif kepada orang yang dilayaninya, dan orang yang dilayaninya itu pada akhirnya bisa melihat, oh, pemimpinku ini punya maksud yang baik, punya tujuan yang baik. Dia tahu isi hatinya sang pemimpin. Terasa, dan di sanalah ketika si pengikut ini bisa tahu isi hatinya sang pemimpin dan dia bisa mengerti tujuan yang akan dicapai, dia tuh cenderung akan siap untuk berkorban apapun demi sang pemimpin. Dia bahkan kalau hati udah dikasih ke pemimpin, dia mau korban apa aja, siap untuk sang pemimpin itu. Sulit untuk mencapai titik itu ya. Iya, harus betul. Dicontoh ini. Karena itu sebetulnya servant leadership ini adalah satu gaya kepemimpinan yang paling berpotensi untuk mendapatkan pengikut-pengikut yang paling loyal. Tahu nggak? Berarti harus dimulai dari pemimpinnya ya, Ko ya. Betul. Tentu semua itu berawal dari sang pemimpin itu, bagaimana dia mengarahkan, memotivasi, dan juga membawa para pengikut ini tuh pada tujuan yang diharapkan itu. Iya. Mungkin tapi banyaknya yang terkenal ya pemimpin dunia gitu ya. Iya, adalah sedikit mungkin dengar yang baiknya, cuma yang buruknya lebih banyak gitu. Apalagi ya namanya berita ya di mana-mana ya ini ngomongin jelek. Nah itu seperti apa tuh kok memang kepemimpinan dunia sebenarnya? Kalau kepemimpinan dunia mungkin kamu pernah dengar yang namanya Hitler tuh. Wah, itu kan kayak kepemimpinan yang sangat-sangat otoriter, diktator seperti itu kan ya. Tapi orang rasanya sih udah masyarakat udah bosen ya dengan kayak kepemimpinan gitu ya. Kenapa bisa bosen kok? Ya, mungkin dipengaruhi dengan zaman ya. Kan sekarang orang tuh lebih suka gaya-gaya yang demokratis gitu ya, yang namanya demokratis itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, itu lebih disukai deh. Apalagi sekarang kan zamannya di era-era posmo ini tuh kan orang itu kan tidak menekankan pada sesuatu sosok pemimpin tunggal yang selalu benar, yang absolut kuasanya. Mereka kayak posmo kan tidak suka hal-hal yang absolut ya. Mereka sukanya yang relatif gitu ya. Tapi bukan berarti kayak kepemimpinan servant leader ini jadi nggak bener, enggak juga, karena kita melihat bahwa justru gaya kepemimpinan servant leader inilah yang mengakomodasi keinginan ataupun kebutuhan daripada orang-orang yang dipimpinnya gitu ya. Orang itu butuh teladan, sosok teladan daripada sang pemimpin ini. Orang itu juga butuh yang namanya bagaimana dia itu bisa tahu harus melakukan apa. Kan dia butuh teladan, dan bukan hanya sekedar instruksi, disuruh sana suruh sini, dipaksa gini paksa gitu, dipaksa kalau enggak diancam. Orang udah nggak suka dengan hal gitu-gituan. Di negara kita ada kok yang seperti itu kok. Ya sebetulnya kalau kita melihat ya kayak kepemimpinan presiden kita sekarang inilah ya, sudah 2 periode ini, ya tentu tidak sempurna. Saya katakan tidak sempurna, tapi saya melihat ada gaya-gaya kepemimpinan yang merakyat, yang bukankah sejak dulu presiden kita ini suka belusuan gitu ya. Iya. Dia dekat dengan rakyat, dia berusaha untuk melayani rakyat gitu ya. Tentu
tidak sempurna saya katakan. Mungkin ada saat ini bahkan lagi rame ini banyak hal yang diprotes sana sini. Tentu memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi saya rasa gaya kepemimpinan ini tuh sudah mulai ditunjukkan dalam gaya-gaya kepemimpinan di negara kita. Bukan cuma dia, tapi Kapolri aja. Saya pernah membaca satu artikel ya. 8 komitmen Kapolri. Wah. Nah, ternyata komitmen yang nomor 6 itu ditunjukkan menampilkan kepemimpinan yang melayani dan jadi teladan. Nah, servant leadership muncul di sana. Iya. Bukan cuma itu, di dalam dinas pendidikan, di pemerintahan kita, mereka itu justru malah mencantumkan servant leadership ini harus jadi paradigma kepemimpinan pendidikan yang kontemporer. Oh. Jadi ternyata servant leader ini sesuatu yang sangat diterima rasanya oleh rakyat dan juga masyarakat juga umumnya. Gitu. Saya rasa mungkin itu sih Aldo. Oke. Nah, tadi kan Koko udah bilang tentang si servant leadership ini ada di masyarakat timbul. Nah, ini awalnya bisa sampai ke masyarakat umum di luar Kristen gitu ya. Kok bisa sampai sana gitu? Ini sejarahnya gimana nih? Sebetulnya memang prinsip daripada servant leadership ini tentu kita tahu bahwa ini sumbernya Alkitab ya. Tapi uniknya ya, ngetrennya tipe kepemimpinan servant leadership ini justru mulai ngetren itu tuh tahun 70-an Aldo. Tahun 70-an. Pada waktu itu ada sebuah buku yang sekuler, bukan buku Kristen, bukan buku yang bernafaskan Kristen, bukan. Tapi keluarlah sebuah istilah servant leadership. Pengarangnya adalah Robert Greenleaf. Dia adalah vice president daripada American Telephone and Telegraph (AT&T) ya. Ya, di situ dia memaparkan bagaimana prinsip-prinsip tentang bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya adalah pemimpin yang harus melayani. Kan dia kan urusannya sama telekomunikasi ya. Jadi mereka itu harus melayani pelanggan, bahkan bukan hanya pelanggan, karyawannya sendiri pun juga harus jadi objek bagaimana seorang pemimpin itu harus melayani karyawannya duluan. Nah, itulah satu hal yang sangat-sangat menarik. Kepemimpinan ini berupaya untuk mencoba untuk istilahnya itu memotivasi karyawan, memotivasi bawahan-bawahannya, bahkan juga memotivasi customer, pelanggan-pelanggannya itu untuk apa? Untuk mereka itu diberikan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi sebenarnya intinya awalnya cikal bakalnya dari sana. Nah, dari situlah mulailah servant leadership ini tuh frasa ini mulai banyak digunakan di mana-mana. Berarti di AT&T setelah dipraktekkan pun sukses ya, benar? Oh, tentu berhasil. Kita tahu bagaimana AT&T kan perusahaan besar itu, sangat. Nah, begini Aldo ya, kita tahu bahwa sebetulnya kan memang Alkitab memberikan banyak dasar tentang ini, dan tentu kita tahu bahwa yang namanya servant leadership itu kita tahu Tuhan Yesus pun adalah seorang pemimpin yang melayani. Nah, seharusnya gereja itu makin menerapkan prinsip ini kan. Nah, tapi cilakanya ada tren-tren juga yang mengatakan memberikan penjelasan sekarang ini justru malah gereja malah mengaborsi, artinya membuang servant leadership ini. Sebaliknya dunia malah mengadopsi, memakai prinsip-prinsip ini di dalam sistem kepemimpinan mereka. Wah, ini sangat-sangat ironik sekali. Padahal maksudnya perusahaan sekelas AT&T pun mempraktekkan itu dan berhasil, dan itu benar gitu. Itu bukti banget bahwa firman Tuhan itu tuh memang kebenaran gitu. Kalau kita harus praktekkan. Betul. Jelas sekali bahwa kalau kita membaca Alkitab ya, Markus 10 lah katakanlah, Markus 10 ayat 35 sampai 45. Mungkin ini cukup panjang. Aduh baca ya. Nah, ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip servant leadership itu sangat kuat sekali di sini. Oke, kita coba baca ya di Markus 10 ayat 35 sampai 45 berkata,
Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jadi ini murid-murid si namanya Yakobus sama Yohanes ini lagi minta jabatan, minta posisi, Minta jatah ya. minta jatah itu. Kalau sekarang minta kursi. Oh, iya. Lanjut. Oke, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, sangat indah sekali. Bagian ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana momen ini jadi sebuah momen di mana Yesus itu mengajar pada kita semua. Ketika dua muridnya minta jatah kursi tadi itu, padahal kalau Aldo baca Alkitab ini konteksnya ya, itu tuh Yesus itu barusan aja bilang bahwa aku tuh datang ke dunia ini, sebentar lagi aku akan mati, aku akan menderita, aku akan disesah, aku akan menderita dan aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Barusan ngomong begitu kan, konteksnya suasananya kan harusnya kan vibes-nya itu kan tegang, lagi tegang, sedih. Aduh tuh, kenapa Tuhanku kok begini? Dua murid ini malah minta kursi, minta jabatan. Sebetulnya sangat-sangat ironik sekali dulu. Nah, tapi disinilah kita justru malah melihat bagaimana Yesus mengajar satu pengajaran-pengajaran yang sangat-sangat indah. Dan nats inilah yang akan menjadi nats utama yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di mana kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip servant leadership itu muncul di sini. Oke. Begitu, ya. Oke, sebelum kita masuk, kita mungkin minum dulu kok. Boleh. Dia udah lumayan panjang nih kita pembahasan hari ini. Ya. Oke kok, dari nats yang tadi kita udah bahas, ada nggak kok penjelasan tentang arti kepemimpinan menurut nats Alkitab yang tadi kita baca? Ya, saya hari ini akan menjelaskan 7 model kepemimpinan yang melayani atau servant leadership ini. Yang pertama Yang pertama adalah seorang servant leader itu dia akan merendahkan dirinya dan menunggu Tuhan yang mengangkatnya. Jadi di sini bukan bicara soal seorang servant leader itu bukan soal mempromosikan dirinya gitu. Makanya saya tuliskan di slide itu slogannya bukan promosi. Ini bukan soal promosi, tapi dia merendahkan dirinya dan dia akan tahu bagaimana kapan Tuhan yang mengangkatnya. Ingat enggak Daud? Pada waktu dia mau diangkat jadi raja itu, dia sebenarnya bukan soal dia pengen jadi raja, bukan, tapi karena Tuhan yang mengangkatnya. Dia itu gembala, lo tahu nggak? Dia seorang gembala, tapi dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menjadi seorang leader yang besar. Karena memang apa? Tuhan berikan itu untuk dia gitu. Jadi ini bukan bicara soal bagaimana kan mungkin ada banyak kasus-kasus itu kan, ada orang-orang yang nggak dipilih terus marah gitu ya, kok kamu nggak milih aku kok. Ya saya rasa ini bukan soal siapa milih siapa ya, tapi kalau Tuhan sudah pilih dia, pastilah dia akan diangkat. Iya. Jadi kuncinya itu pada yang di atas sih. Bagian kita cuman hanya sebagai seorang servant leader itu kita merendahkan diri. Tunggu Tuhan yang mengangkat, begitu. Kalau kita lihat dalam nas tadi, kan si Yakobus, Yohanes bilang apa? Aku minta jabatan di posisi kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yesus bilang, soal duduk di kanan atau kiri itu akan diberikan kepada
orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi bagi seorang servant leader, kepemimpinan itu bukan semata-mata tangga karir untuk diraih gitu ya, bukan soal itu, tapi sesuatu yang diberikan Tuhan untuk dijalani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan gitu. Oke. Berarti itu yang pertama tadi Itu ya. yang pertama. Yang pertama berarti seseorang servant leader itu yang merendahkan dirinya dan menunggu Tuhan yang mengangkat. Betul. Oke. Bukan soal promosi. Bukan soal promosi. Yang kedua kok. Yang kedua, servant leader itu dia berfokus atau berorientasi pada kerajaan surga. Jadi urusannya itu sebetulnya urusannya adalah soal kerajaan Allah, bukan pada ambisinya. Mungkin kita bertanya ya, emang ambisi nggak boleh kok? Gitu. Iya. Menurut Adam boleh nggak? Orang berambisi boleh nggak? Bagus. Nggak ada ambisi nggak bagus sih kok. Iya. Seorang leader yang nggak punya ambisi apa-apa juga nggak bagus kan ya? Iya. Leader tapi nggak pernah ngapa-ngapain, nggak berambisi apa-apa, nggak bagus juga. Tapi sekali lagi, ambisinya haruslah sebuah ambisi yang kudus. Gitu. Iya. Gitu. Betul. Setuju kok. Setuju kan ya? Setuju. Jadi maka dari itu orientasinya adalah soal kerajaan Allah. Itu yang paling penting ini. John Calvin mengomentari narasi Markus ini, perikop ini adalah sebuah cermin daripada kefanaan manusia. Karena perikop ini menunjukkan bagaimana semangat pelayanan rohani itu seringkali bisa ditunggangi ambisi pribadi. Nah, di situ kita perlu hati-hati ya. Jangan sampai kita itu mau melayani, mau jadi pemimpin di gereja, mau menjadi melayani, mau dapat jabatan rohani karena sebetulnya ambisinya salah gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Iya. Seperti tadi dikatakan bahwa Aduk bilang bahwa ambisi itu bagus tak? Ya ada bagusnya, betul. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penilik jemaat itu memiliki keinginan menjadi seorang penilik jemaat itu sebuah hal yang mulia. Alkitab bilang begitu. Bahwa itu sesuatu yang baik, yang kudus, ambisi kudus itu. Tapi kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada ambisi-ambisi lain yang dompleng, yang ngikut, yang nunggang di dalamnya. Nah, kita harus hati-hati banget dalam hal ini. Kira-kira ambisinya ya mungkin apa ya, ambisi untuk populer. Iya. Iya. Ada kan bisa melihat kan ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kenapa kok dia kepengen eksis terus ya? Karena dia pengen populer gitu. Gitu. Ada juga ambisi untuk mengambil keuntungan dari jabatan rohaninya itu. Nah, makanya Rasul Petrus juga ingetin kita. Saya tambahkan ayat di sini. Gembalakanlah kawanan domba Allah itu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan untuk mencari keuntungan, tapi harus dengan pengabdian diri. Ini sangat-sangat penting sekali. Ambisi memang mungkin bisa aja muncul kalau kita melihat dalam segitiga Abraham Maslow, pernah tahu? Iya. Kebutuhan, piramida kebutuhan itu. Memang ada ambisi untuk apa ya, menjalankan keinginan diri itu bisa muncul di sana, tapi kita harus kendalikan ambisi itu. Jangan sampai ambisi itulah sesuatu yang mendrive kita untuk pada akhirnya memanfaatkan segala sesuatu, jabatan-jabatan yang kita pegang, dan pada akhirnya demi kepentingan kita. Itu yang bahaya sekali. Yeah. Ada satu lagu, Aldo. Sebuah lagu tentang murnikanku. Mungkin Aldo pernah tahu lagu ini ya. Saya akan ajak kita sama-sama untuk merenungkan sebelum lebih jauh. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ini. Lagu ini kata-katanya bagus banget. Mungkin kamu kalau bisa ikuti ya. Oke, kok. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya
melayani diri sendiri, murnikanku tekad di hatiku agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Kiranya lagu ini menjadi satu lagu yang harus dihidupi oleh setiap kita, terutama para pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin gereja. Kita harus koreksi diri kita. Apakah kita itu menjadi seorang yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan? Berdoalah kepada Tuhan untuk murnikan diri kita masing-masing dari segala ambisi-ambisi yang tidak kudus. Sebaliknya kita harus belajar untuk menerapkan sebuah kepemimpinan yang melayani. Iya. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua berarti kalau bisa saya simpulkan ini seorang servant leader itu yang mengutamakan orientasinya tuh pada hal kerajaan surga. Kerajaan surga ya. Bukan pada ambisinya. Iya, karena ambisi itu banyak bisa menyimpang ya Pak ya. Betul. Oke kok, kalau gitu yang ketiga apa nih? Yang ketiga, prinsip daripada servant leadership yang ketiga adalah servant leaders itu berfokus pada panggilannya sebagai seorang hamba dan pelayan. Nah, sebagai hamba dan pelayan dia memiliki natur apa? Ya melayani tentunya. Kalau Aldo memperhatikan di dalam surat Roma ya, pada waktu dia membuka surat Roma ini, aku ini sebagai pemimpin besar, sebagai pembicara hebat, sebagai dia enggak tuliskan gitu loh, enggak, itu salah itu ya. Yang benar adalah dia tuliskan apa? Aku ini adalah hamba Kristus Yesus. Hamba itu dalam istilah Yunaninya doulos ya. Aku ini cuma hamba yang dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah itulah karakter daripada seorang pemimpin yang sejati. Kalau tadi kita membaca di dalam bagian natsnya yang kita baca tadi, yang Markus bilang apa? Barang siapa ingin jadi besar, ia harus jadi pelayan. Barang siapa yang mau menjadi yang terkemuka, ia malah harus menjadi hamba untuk semuanya. Dalam bagian Alkitab yang lain kita tahu Lukas 17 ayat 10. Coba aduh baca deh. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Sangat disadari sekali bahwa kita itu haruslah menyadari bahwa kami ini cuma hamba. Kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Kami ini bukan sok pemimpin, bukan, tapi kami ini hamba. Tapi dia melakukan fungsi kepemimpinan itu. Jadi artinya sebagai hamba kita nggak boleh sombong, nggak boleh arogan. Kita tuh hanya tahu bahwa kalau Tuhan percayakan ini kepada kita, itu karena Tuhan ingin kita tuh melayani sebagai seorang pemimpin gitu. Nah itu sangat penting sekali. Kalau Tuhan ambil jabatan itu, kalau Tuhan copot kesempatan itu, ya beres kalau semuanya dah. Nggak lagi kita akan menjabat apa-apa kok. Yeah. Jadi di sanalah kita sadar bahwa servant leader itu betul-betul harus menyadari akan panggilan ini. Bagaimana dia itu adalah seorang hamba. Kalau kita melihat teladan Yesus, apa teladan Yesus? Bagaimana dia turun ke dunia, dia melayani. Sebetulnya pada waktu Yesus turun itu, dia itu mengenakan jubah kehambaan. Dia itu sedang merendahkan dirinya, istilahnya mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, itu luar biasa sekali. Yeah. Bahkan Yesus juga pernah membasuh kaki muridnya kan. Dia itu siapa? Dia itu pencipta alam semesta loh.
Lord of Almighty loh. Tapi dia membasuh kakinya muridnya yang kotor itu. Jadi saya rasa ini satu hal yang harus disadari para servant leader ya. Dia harus tahu siapa dirinya sebagai hamba. Berarti yang ketiga ini kalau saya bisa simpulkan, servant leader itu fokus sebagai hamba dan pelayan. Bukan bosi. Bukan bos. Bukan sok bosi, bukan. Ya, kita masuk ke bagian yang keempat ya Aldo ya. Yeah. Servant leader, dia itu melipat gandakan kepemimpinan dengan melengkapi orang lain untuk memimpin. Kata kuncinya adalah memberdayakan. Jadi kalau istilahnya itu gini, leaders produce leaders, gitu ya. Pemimpin melahirkan pemimpin. Saya langsung kepikiran, oh iya betul juga. Ketika Yesus Kristus pada waktu dia habis dibaptis, habis istilahnya siap untuk melayani, yang dia lakukan pertama kali apa? Cari 12 murid. Karena 12 murid inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada pelayanan Tuhan Yesus. Ya, jadi itu saya rasa itu sesuatu yang sangat-sangat penting sekali disadari bahwa servant leader itu nggak takut kalau ada orang-orang di bawahnya itu ada orang-orang yang berpotensi, itu dia nggak takut. Justru dia perlengkapi supaya dia menjadi orang yang bisa lebih maksimal dalam pelayanannya, lebih optimal dalam pelayanannya, sehingga secara keseluruhan pelayanan semuanya ini bisa tergarap dengan lebih baik. Gitu. Kan ada nih, kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang insecure gitu ya. Wah, ada orang-orang yang di bawahnya yang lebih jago, lebih bisa ini, lebih hebat, lebih ganteng, ada hubungannya. lebih wah banyak hal, sehingga apa? Dia insecure loh. Nah, ini sekali ini tantangan. Ego pribadi ini tantangan. Bahkan menjadi insecure itu malah membawa dampak dia nggak mau ngajarin apa-apa ke bawahnya. Nah, itu. Ya. Justru itulah. Itu yang sering kali terjadi, bahkan kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, di sana peristiwanya adalah bagaimana 7 diaken diangkat untuk membantu pelayanan para rasul. Ya, tentu para rasul kan kerjanya sibuk kan ya. Tapi dengan dia mengangkat 7 diaken ini, dia terbantu sekali. Dan dia juga perlengkapi diaken-diaken ini untuk apa? Melayani. Sehingga pusat daripada sentralisasi daripada kepemimpinan itu bukan semuanya tangani rasul semuanya itu, tapi dia juga memberikan memberdayakan banyak hal itu, memberdayakan orang-orang. Nah, ini semangat servant leader ini. Perhatian audiens itu tidak diarahkan semuanya itu pada dirinya, bukan. Itu penting. Tapi dia akan bagi-bagi tugas, dia akan berdayakan orang, dia akan upayakan sehingga tujuan bersama semuanya ini jadi akan lebih tercapai gitu. Begitu. Jadi kok dengan kata lain, menjadi servant leader itu harus bisa mementoring ya, bener nggak? Nah, benar sekali Aldo. Mentoring itu sesuatu artinya apa? Dia sedang menambahkan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk apa? Dia bisa melakukannya lebih lagi dalam porsi mereka, dalam porsinya mereka gitu loh. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting sih. Mentoring itu adalah berarti kita tuh memberikan kepercayaan. Kita berarti mengizinkan dia tuh melakukan segala sesuatu, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih baik. Kita membimbingnya, mengarahkannya. Makanya di dalam home kita HOME, M-nya apa? Mentoring. Ya, dan E-nya empowering. Kalau mentoring lebih ke arah pada bagaimana kita istilahnya membimbing ya, bimbingannya itu mentoring. Tapi kalau memperlengkapinya itu empoweringnya gitu. Jadi ini dua hal yang sangat penting sekali, di mana orang-orang itu ya, kalau misalnya andaikan seorang leader itu dia bisa mengarahkan anak buahnya, bisa membimbing, bisa memperlengkapi dengan skill-skill yang dibutuhkan. Anak buah itu pasti akan
akan loyal kok sama dia kok. Tapi kenyataannya kayaknya hal-hal kayak gini sulit ya, apalagi di perusahaan. Iya. Nggak hanya di perusahaan, di gereja pun juga kadang-kadang juga sulit loh. Okay. Karena orang kan takut Aldo ya. Karena misalnya andekan, kalau misalnya andekan orang dikasih bisa melakukan seperti yang saya lakukan, nanti terus saya nggak kepake dong. Nah, padahal enggak, justru semakin kita itu belajar, semakin kita bertumbuh, semakin kita menyadari bahwa orang lain pun juga belajar, bertumbuh juga dan berproses juga untuk menggenapkan misi Allah. Karena ini bukan soal misinya kita kok, tapi ini soal misinya Tuhan yang harus dikerjakan oleh kita bersama-sama dengan orang-orang selain kita, orang-orang yang nanti akan melanjutkan karya kita. Nah, jadi ini prosesnya panjang. Iya. Gitu. Mungkin selain itu juga kayak ada perasaan selain ego ya kok ya. Mungkin ada perasaan kayak tidak percaya bahwa orang ini akan bisa meneruskan saya gitu. Ya, tentu ada bisa aja muncul perasaan seperti itu. Tapi poinnya adalah apakah kita sebagai leader mempersiapkan, mementoring dia enggak? Nah, itu penting. Iya. Kalau kita hanya bisa enggak ya menggantikan saya ya, tapi kita nggak mementoring ya sama juga bohong. Iya. Justru kita harus mementoring, memastikan bahwa dia sanggup melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini. Gitu. Oke. Memang insecure itu susah ya. Iya. Orang tuh seorang leader harus beres dengan dirinya sendiri sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia masih insecure terus ya repot lah. Iya. Betul. Ini penting banget ya buat kita ya. Betul sekali. Maupun di gereja juga, mungkin di tempat kerja kita juga sama yang kayak gini. Iya. Oke. Yang kelima lanjut apa nih kok? Iya. Kalau yang keempat tadi bicara soal bagaimana memberdayakan ya. Yang kelima ini bicara soal bagaimana seorang pemimpin harus punya integritas. Nah, pemimpin itu harus berintegritas. Integritas kan Aldo tahu artinya apa yang kita lakukan saat nggak ada orang yang lihat kita gitu. Kalau orang lihat kita melakukan hal yang baik itu biasa. Kita bisa memberikan kesan sok baik bisa. Tapi kalau orang nggak ngelihat kita, nggak ada yang lihat kita melakukan tetap hal-hal yang baik. Nah, itu namanya integritas. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tidak bisa seorang pemimpin tidak punya integritas, nggak boleh, nggak bisa. Pasti dia akan gagal. Dia kepemimpinannya pasti akan hancur. Seorang pemimpin haruslah pemimpin yang di dalam rumah, di dalam gereja, di tempat kerja, dimanapun dia akan menjadi pemimpin yang sama. Bukan di rumah kayak gualanya atau istilahnya apa ya, mukulin pasangannya. Di gereja, tampak alim seperti seorang pendeta. Nggak bisa gitu ya. Perlu konsistensi ya. Nah, konsistensi. Gitu. Antara dia saat ada orang melihat ataupun tidak, ataupun perkataan dan perbuatan dia. Ya, saya katakan maksudnya gini, dia bukan pendeta tapi seolah-olah seperti suci banget, sok banget, seperti rohani banget seperti pendeta. Padahal dia di rumah kacau gitu loh. Nah, ini enggak boleh gitu loh. Iya. Bahkan ini sebagai seorang pendeta pun ya, saya juga dipanggil untuk menghidupi hal yang sama. Saya nggak bisa hanya seolah-olah tampak baik di gereja, tapi di tempat yang lain saya ngaco. Nggak boleh. Itu integritas itu. Bicara soal integritas. Nah, saya rasa contoh seorang yang berintegritas yang baik adalah seorang yang bernama Billy Graham. Iya. Pernah dengar kan ya? Iya. Dia seorang pemimpin besar yang luar biasa, bukan soal bagaimana dia sukses dalam pelayanannya, tapi luar biasa di dalam dia menjaga integritas kehidupannya dengan sungguh-sungguh sangat serius. Dia berkomitmen untuk nggak sampai terjebak dalam hal-hal yang berdosa. Dia terus berkomitmen untuk boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika banyak pemimpin-pemimpin besar lainnya bertumbang gara-gara apa? Gara-gara ya pada akhirnya mereka ketahuan melakukan dosa ini, pelecehan, main uang, menyalahgunakan kekuasaan.
tapi Billy Graham tetap dengan berintegritas, dia luar biasa. Kalau kita membaca Filipi pasal 1 ayat 10 ya, dikatakan apa di sana? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Kata suci atau sincere, bacanya gimana? Sincere mungkin. Sincere ya. Nah, ketulusan itu penting sekali bagi seorang pemimpin ya. Kata tulus atau sincere ini dalam bahasa aslinya itu sangat mengandung berasal dari kata sinecera. Tahu nggak cerita sinecera ini? Nggak tahu kok. Nah, zaman dahulu itu biasa kalau orang itu membuat tembikar atau barang-barang dari tanah liat itu seringkali itu mereka kan pakai tanah liat itu kan dibakar. Nah, setelah dibakar itu kadang-kadang ada bagian-bagian yang retak. Nah, kalau retak biasanya orang akan hancurkan kembali, dibuat lagi jadi barang lagi. Tapi ada penjual-penjual yang nakal. Apa? Dikasih lilin supaya tampaknya dipoles cat lagi. Supaya enggak kelihatan kalau dia retak. Nah, sinecera itu artinya adalah tanpa lilin. Nah, ketika sebuah benda ya, sebuah tembikar atau barang periuk dikasih tanda ini tuh tanpa lilin, artinya apa? Ini barang ini betul-betul bagus. Artinya ini benar-benar bagus. Nah, saya rindu agar setiap pemimpin Kristen itu boleh memimpin dengan integritas. Saya harus memimpin dengan integritas. Saudara, para majelis, hamba Tuhan, kita semua harus memimpin dengan integritas. Tidak boleh tidak. Kita harus belajar untuk boleh sungguh-sungguh bukan hanya menampilkan kesan atau image yang baik. Tidak. Kita bukan hanya sekedar jaga image yang baik, bukan. Tapi kita harus menghidupi hidup yang penuh integritas yang baik. Anda bisa memiliki integritas tanpa menjadi pemimpin, tetapi Anda tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik jika tidak berintegritas. Memang nggak gampang ini. Iya. Sulit kok, godaannya. Betul. Ya, pasti ada. Itu prinsip yang kelima ada ya. Jadi harus berintegritas slogannya. Oke, berarti yang kelima ini seorang servant leader ini adalah seorang yang berintegritas. Betul. Orang yang berkomitmen dan antara omongan ada konsistensi antara omongan dia dan kelakuannya. Betul. Dan juga ada konsistensi antara apa yang dia lakukan di depan dan di belakang. Ya? Betul sekali. Oke. Itu yang kelima, integritas ya. Lanjut yang keenam kok. Ya, yang keenam. Servant leader itu akan berupaya untuk menyesuaikan diri pada tugas dan kewajibannya. Jadi menyesuaikan diri itu artinya dia mungkin sebelumnya dia nggak sesuai, sebelumnya nggak pas, sebelumnya nggak tahu, sebelumnya nggak menguasai. Tapi karena dia sudah diangkat menjadi seorang leader, maka dia berusaha menyesuaikan diri, dia belajar, dia mempelajari, dia menguasai medan. Maksudnya berupaya untuk menguasai medan dan dia berupaya belajar. Makanya kata kuncinya adalah dia mau belajar. Berarti bukan orang yang harus menyesuaikan ke kita, tapi kita sebagai leader yang menyesuaikan gitu kok. Tentu itu tentu bicara seorang pemimpin, memang pemimpin itu kan yang mengarahkan. Jadi orang-orang harus diarahkan oleh dia. Itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain dia juga harus belajar medan yang dia pimpin itu seperti apa. Karena menjadi pemimpin tidak mudah. Sebelum dia menjadi pemimpin, dia orang biasa aja. Tapi ketika dia akan jadi pemimpin, dia akan tentunya dia akan harus bisa menguasai. Oh ternyata, orang-orang yang kupimpin itu seperti apa karakternya. Dia harus menguasai juga. Orang-orang yang saya pimpin, bagaimana kinerjanya. Saya harus menguasai juga bagaimana mereka nih langkah yang tepat untuk diambil untuk mengatasi masalah ini gimana. Nah, dia harus menguasai hal-hal semacam itu, dan itu semua proses butuh belajar itu. Berarti dia harus bisa adaptasi kepada hal yang benar. Betul, dia harus beradaptasi, dia harus mencoba mengupayakan bisa mengejar hal-hal yang benar tentunya.
Itu. Jadi dia memakai segenap potensi dirinya, dia akan berupaya untuk menguasai, mempelajari, dan siap dia harus juga teachable, mendengarkan masukan daripada bawahannya, bos atau pak, atau kayaknya ini salah loh, kayaknya kita salah, kita harusnya begini. Sekalipun dia hanyalah seorang pengikut yang katakanlah levelnya di bukan apa-apa, bukan siapa-siapa dia, tapi ketika sang pemimpin ini tahu, oh yang dikatakan itu benar, Iya. berarti dia pun harus belajar, menerima. Dia teachable juga harusnya, dan dia harus mengupayakan yang terbaik untuk itu gitu. Terbuka untuk mendengar. Untuk mendengar juga. Jadi kata kuncinya sederhananya ya itu aja lah. Servant leader harus siap mau belajar dan diajar. Itu yang ke-6 Aldo ya. Iya, berarti yang ke-6 kalau saya bisa simpulkan adalah seseorang servant leader adalah orang yang bisa beradaptasi pada sesuatu yang baik, Betul. yang benar. Nah, kok ini masuk poin terakhir yang ke-7 apa nih? Ya. Poin yang terakhir ini adalah yang ke-7, sekalipun ditaruh nomor 7, bukan berarti ini poin yang paling nggak penting ya. Nggak, ini penting, sangat-sangat penting sekali. Bahkan mungkin salah satu yang terpenting. Itu adalah servant leaders itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, sebetulnya inilah yang membedakan antara servant leader yang diterapkan oleh pemimpin non-Kristen dan Kristen. Kalau pemimpin non-Kristen tidak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi kalau pemimpin Kristen, seharusnya dia memiliki satu relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini satu hal yang sangat-sangat penting. Ia harus membangun relasinya dengan Tuhan bukan sekenanya, seadanya, sebisanya, enggak. Tapi dia serius mengupayakan yang terbaik relasinya dengan Tuhan. Dia harus rajin berdoa saat teduh pribadi, baca Alkitab, setia melayani, setia memberikan persembahan, setia untuk memberikan pelayanannya kepada Tuhan. Dan itulah satu hal yang sangat-sangat mendorong dia untuk boleh mengalami pertumbuhan hari demi hari. Jadi pemimpin yang servant leader, dia itu harus terus mengkonekkan dirinya itu dengan Yesus Kristus, sang pemimpin agung yang sejati itu. Nggak bisa seorang pemimpin Kristen, saya pemimpin Kristen, tapi nggak pernah sama sekali membaca Alkitab, nggak pernah sama sekali berdoa, nggak pernah sama sekali melakukan disiplin-disiplin rohani. Nggak bisa. Dia harus punya satu relasi yang dekat dengan Tuhan supaya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang sejati. Gitu sih. Itu yang membedakan kita dengan pemimpin sekuler ya. Pemimpin sekuler ya, yang menerapkan juga servant leader itu. Betul sekali. Kalau dibilang sibuk ya, saya rasa semua pemimpin sibuk ya. Tapi Tuhan Yesus pun sesibuk itu, dia sempetin setiap waktunya, setiap harinya. Dia kalau kita membaca Alkitab, Markus 1:35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saya rasa ini satu hal teladan yang luar biasa yang harus kita ikuti ya. Dia terus jaga relasinya dengan Bapa. Nah sama, kita juga perlu itu. Makanya poin yang ke-7 ini adalah servant leader harus dekat dengan Tuhan. Itu sih prinsip yang ke-7 Aldo ya. Jadi setelah kita 7 prinsip ini kita udah dengerin sama-sama. Betul. Kita mau rangkum 7 prinsip ini ya 7 prinsip servant leadership. Jadi yang pertama, servant leader merendahkan dirinya dan menunggu Tuhan untuk mengangkatnya. Seperti tadi contohnya Daud ya kok ya. Dia nggak ada kepikiran jadi pemimpin raja yang besar, tapi Tuhan yang angkat dia dari seorang gembala yang nggak ada apa-apa. Yang kedua, servant leader berorientasi pada kerajaan surga, bukan pada ambisi pribadi. Karena ambisi pribadi itu kadang bisa bergeser ya kok ya. Dari hal yang kudus mungkin bisa bergeser. Yang ketiga, servant leader berfokus pada panggilan sebagai hamba dan pelayan.
Yang keempat, servant leader melipat gandakan kepemimpinan dengan memperlengkapi orang lain untuk memimpin. Tentunya kita harus ada punya kepercayaan, menghilangkan insecure kita. Dan apa tadi ya? Dia harus mau memberdayakan, bukan memperdaya ya, memberdayakan. Ini sekali bisa keliru. Memberdayakan orang lain untuk memimpin gitu. Yang kelima, servant leader memiliki integritas. Yang keenam, servant leader akan menyesuaikan diri pada tugas dan kewajibannya dan dia mau belajar. Betul. Jadi harus beradaptasi pada kebenaran ya. Yang ketujuh, servant leader memiliki kehidupan rohani yang solid. Harus dekat dengan Tuhan karena ini adalah hal yang membedakan kita dengan pemimpin-pemimpin sekuler di luar. Nah, saudara, 7 hal ini kan cukup panjang ya. Tadi Aldo bilang 7 hal servant leader harus gimana. Tapi saya sudah membuatkan singkatannya buat saudara. Jadi ini 7 prinsip ini bisa kita rangkum seperti ini. Yang pertama itu adalah bukan promosi. Ingat, servant leader itu merendahkan dirinya dan menunggu Tuhan mengangkatnya. Ini bukan promosi. Yang kedua, bukan ambisi, tapi kerajaan Allah. Orientasinya kerajaan Allah ya. Bukan promosi, bukan ambisi. Yang ketiga, bukan bosi. Bukan bosi, semua ya. Bukan bosi. Karena dia sadar bahwa dirinya adalah hamba. Gitu ya. Yang keempat, dia harus memberdayakan orang gitu ya. Melipat gandakan kepemimpinan dan melengkapi orang lain untuk memimpin. Dia harus memberdayakan. Jadi yang kelima, memberdayakan. Yang keempat, memberdayakan. Yang kelima, berintegritas. Yang keenam, mau belajar. Yang ketujuh adalah dekat Tuhan. Ya, jadi ngomongnya gini, bukan promosi, bukan ambisi, bukan bosi, tapi memberdayakan apa? Berintegritas, mau belajar dan dekat dengan Tuhan. Yuk, saudara-saudara juga bisa ngikuti di rumah ya. Maksudnya ini sesuatu hal yang untuk memudahkan kita ya, bukan promosi, bukan ambisi, bukan bosi, tapi memberdayakan, kemudian berintegritas, mau belajar dan dekat dengan Tuhan. Kira-kira itulah 7 prinsip servant leadership yang kita pelajari hari ini ya. Iya, bagus banget kok. Ini ada slogan yang dibuat ringkas, pendek, dan bisa kita ingetin tiap hari buat kita menjalani hari-hari kita sebagai leader dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Betul. Mau di gereja, di perusahaan, di keluarga, dimanapun itu. Oke. Thank you kok, kita udah ngelewatin Grow Kit hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, khususnya sebagai para pemimpin dan banyak calon pemimpin di gereja kita khususnya juga. Semoga kita bisa semakin dibentuk lagi menjadi seorang servant leadership ya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, kalau ada yang jemaat yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa di YouTube ya.